Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Pemirsa Oase yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi bersama kami dalam program Oase. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai kewajiban menuntut ilmu. Kita masuk ke keutamaan menuntut ilmu. Ada banyak sabda Nabi SAW tentang keutamaan dalam menuntut ilmu. Salah satunya yang pertama yaitu Allah mudahkan untuk menuju surganya. Allah mudahkan jalan kita untuk menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan ia jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis ini menyampaikan pesan kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Karena dengan ilmulah yang akan memuliakan pemiliknya, yang akan memberikan nur, yang akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Karena dengan ilmu juga kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, dan mana yang buruk. Karena itulah salah satu penyebab kenapa Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan demikian, bahwa siapa yang menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan ia jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang belajar itu dia akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Tentu harus dibarengi dengan pengamalan. Kalau ia berhasil mengamalkan itu semua, mengetahui mana yang hak, mana yang batil, tentu ia akan mengerjakan yang hak dan juga meninggalkan yang batil. Maka itulah yang akan membawanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah ditinggikan derajatnya. Selain dari surah Al-Mujadalah, selain dari firman Allah yang tadi kami sampaikan, ada juga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ketika menafsirkan ayat surah Al-Mujadalah ayat 11 itu, yang artinya Allah meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang diberi ilmu, itu beberapa derajat. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW dia berkata, maksudnya adalah Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kami sampaikan di awal, dengan ilmu kita bisa menjadi, Allah berikan kemuliaan kepada seorang yang menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga, orang yang menuntut ilmu itu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu kita menginginkan cinta dari seorang manusia pilihan, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan para pencari ilmu, para penuntut ilmu. Dari Zaid bin Thabit mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku lalu kemudian menghafal dan kemudian menyampaikan kepada orang lain. Berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan beberapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Kemudian yang keempat, keutamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang yang menuntut ilmu adalah orang yang paling utama. Dari Utsman bin Affan, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang paling utama di antara kalian adalah seseorang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Kemudian keutamaan yang kelima, dimintakan ampunan seisi langit dan bumi. Kata Nabi, keutamaan lain orang berilmu, yakni dari hadis yang disampaikan dari Abu Darda. Ad-Darda, ia mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ia meminta ampun untuk seseorang alim, makhluk yang di langit dan di bumi, hingga ikan hiu yang ada di dasar laut sekalipun Nabi Muhammad SAW doakan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah
ilmu pengetahuan akan membawa kebahagiaan bagi seseorang dunia dan juga di akhirat. Kemudian yang keutamaan yang keenam, seseorang yang menuntut ilmu itu akan bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, maka tuntutlah ilmu pengetahuan. Ilmu ini merupakan kunci dari pusat segala kebaikan. Ilmu adalah sarana untuk kita menunaikan apa yang Allah wajibkan atas kita. Keimanan dan amal seseorang dianggap tidak sempurna kecuali dia punya ilmu, kecuali dia memiliki ilmu. Apabila manusia memiliki ilmu, maka Allah akan disembah dengan ilmu. Maka hak Allah pasti ditunaikan, dan dengannya pun agama Islam itu tersebar sampai hari ini kita bisa merasakan Islam itu sendiri. Kebutuhan manusia akan ilmu itu sangat besar jika dibanding dengan kebutuhannya pada makanan dan minuman. Hal ini demikian karena keberlanjutan urusan agama dan duniawi itu berdasarkan kepada ilmu. Jadi hal ini ditambahkan oleh Imam Ahmad yang mengatakan bahwa manusia itu lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman, karena makanan dan minuman itu dalam satu hari itu hanya dibutuhkan 2-3 kali saja. Sedangkan ilmu kita akan bisa gunakan sampai seumur hidup kita, sepanjang waktu. Jadi pemirsa was yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu keutamaan-keutamaan menuntut ilmu lah, inilah yang menjadi motivasi untuk kita dalam menuntut ilmu. Karena dengan ilmulah yang kita bisa dapatkan. Banyak tempat kita bisa mendapatkan ilmu daripada guru-guru kita. Karena ilmu ini menjadi penting karena kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Ilmu inilah yang akan memberikan nur, cahaya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Maka kita harus belajar, kita harus mencintai ilmu. Al-ulama warasatil anbiya. Ulama atau ilmu itu adalah warisan para nabi. Maka kita sebagai umat Islam datangilah para guru, datangilah para ulama untuk kita terus belajar agama ini dengan baik. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keutamaan-keutamaan yang kami sampaikan harusnya bisa menjadi motivasi untuk kita dalam meningkatkan kemampuan kita, memotivasi diri kita untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali setelah jeda berikut ini. Ya Allah ya